Adakah dari kalian semua yang nontonin video ini yang punya teman yang berbeda suku ataupun agama? Bagi kalian yang gak punya, berarti pergaulan kalian itu bisa dibilang sempit dan kurang beruntung menurut saya. Tapi bagi kalian yang punya teman seperti yang saya sebutkan tadi, berarti kalian adalah orang yang sangat beruntung karena dapat mengenal budaya serta ajaran baru selain yang kalian anut. Selain itu, lingkungan yang juga menjemuk bisa memberikan kalian referensi pertemanan yang lebih luas. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Dani. Dan kali ini saya akan membahas tentang Unity and Diversity, atau yang biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku, kepercayaan, agama, dan bahasa. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan ini menyatu menjadi satu negara, maka muncullah suatu keindahan. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menanyakan kepada para penerus bangsa, sekaligus sebagai social control, moral force, dan juga agent of change. Siapa lagi kalau bukan mahasiswa? Mahasiswa yang kerap turun ke jalan menyerukan keadilan untuk negeri kita tercinta ini. Hari ini saya mau ketemu beberapa teman-teman saya yang sekarang ini mereka sudah jadi mahasiswa di universitas atau jurusan mereka masing-masing. Saya akan menanyakan beberapa tentang arti dari Bhinneka Tunggal Ika di mata mereka para mahasiswa. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, dan bahkan budaya. Dan bagi saya, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sekedar kata-kata atau moto yang tertera pada lambang negara kita, tetapi suatu kata-kata yang mendorong dan memicu kita untuk saling menghargai perbedaan yang sangat luar biasa tersebut. Jadi semua warga negara Indonesia atau bahkan semua umat manusia sebenarnya harus bersatu ya, jangan sampai ada perpecahan. Karena yang namanya perpecahan itu kan menimbulkan kerusakan, dan hakikatnya manusia kan ingin adanya keharmonisan dalam hidup. Bukan memaksakan persatuan, tetapi mewajarkan perbedaan. Mungkin hal sederhana seperti itu masih jadi PR buat kita. Saya sendiri sebagai mahasiswa mungkin melihat seseorang yang berbeda suku, agama, budaya, ras, saya bahkan melihat itu seperti hal yang sangat tidak baik, hal yang aneh. Padahal bukankah perbedaan itu membuat kita jauh lebih indah, jauh lebih menarik, dan bahkan kita bisa belajar lebih banyak. Indonesia sangat banyak sekali keberagaman. Contohnya seperti keragaman dalam faktor-faktor geografis, letak geografis yang mengakibatkan pengaruh terhadap kebiasaan atau kebudayaan yang berada di suatu masyarakat. Bagaikan seperti ilmu itu sendiri, banyaknya perbedaan bukan membuat kita semakin tumpul, tapi membuat kita semakin tajam, membuat kita semakin pintar, membuat wawasan kita semakin lebar. Seperti itu juga perbedaan dalam masyarakat. Diskriminasi sosial antar budaya gitu, menurutmu solusinya gimana? Jadi kalau menurut aku mungkin solusinya ya, mungkin rumit tapi pasti itu edukasi. Kalau sudah dibikin edukasinya, pasti masyarakat nggak mungkin diskriminasi, nggak mungkin rasis, karena udah tumbuh di hidup mereka gimana caranya kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mungkin solusinya kalau buat supaya tidak ada perpecahan, mungkin saling saling toleransi dan mengenal satu sama lain lebih jauh. Karena kalau kita terpecah karena beda suku, kita beda agama, mungkin karena kita tidak terlalu mengenal bagaimana agama itu, bagaimana suku itu, bagaimana budayanya. Nah, mungkin kalau kita semakin mengenal itu, kita akan semakin gampang untuk harmonis, seperti itu menurut saya. Solusi untuk mengurangi diskriminasi antar budaya tersebut adalah dengan belajar bagaimana cara kita menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, dan bahkan budaya. Jangan mendiskriminasi budaya lain hanya karena berbeda dari budaya yang ada di sekitar kita selama ini. Jadi Indonesia sendiri sebagai negara hukum, pasti semboyan kita termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pasal 36A. Dan bahkan tidak hanya secara tertulis, tapi secara wujud fisik pun ada, seperti yang bisa kita lihat di tugu Pancasila ini. Dimanapun ada fisik Pancasila, pasti kita bisa melihat dalam pitanya tertulis huruf Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya pemerintah kita Indonesia ingin menghidupkan jiwa persatuan dan persatuan. Mungkin sederhananya seperti itu.
Dari sini kita bisa belajar keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerjasama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Jangan jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang sangat mendalam. Justru sebaiknya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Dimanapun Anda berada, tetaplah memiliki rasa untuk bisa saling menghargai. Seperti yang dikatakan oleh Faisal Tohari, seorang sastrawan. Andai kota itu peradaban, rumah kami adalah budaya. Dan menurut ibu, tiang-tiang serinya adalah agama. Itu saja untuk kali ini. Saya Surandani, pamit, undur diri.